Ini kan banyak bencana, musibah, bencana. Sepertinya ini seleksi alam sudah mulai. Ya. Bagaimana yang jadi agar kita bisa selamat dari bencana musibah yang akhir-akhir ini sering terjadi? Ya, alam itu mempunyai karakter dan mempunyai sifat dan mempunyai hukum, ya. Oleh karena itu di dalam buku saya yang 2018 Ya. itu judulnya Jagat Merenovasi Diri. Jagat merenovasi diri. Merenovasi diri, dan di situ saya tulis angkanya, manusia akan disisakan 27,3%. Kalau angka itu saya tanya siapa? Tanya pada Tuhan. Lu, Tuhan ditakoni lu, selama ini yakin itu apa? Enggak tuh tanya ya. Jangan sampai Tuhan rawon yang enak di mana? Tidak boleh, tidak boleh. Tapi yang penting-penting saja lah. Karena apa? Karena bumi itu ini masih lumayan akhir ini, ya. Bahkan dulu bumi itu pernah meledak. Itu meledak sekian ribu tahun yang lalu atau juta tahun, ya tahu ya. Itu karena magma ini di tengah-tengah bumi, api lop dan bumi masih belum kondusif. Belum ada batu-batu, belum ada akar-akar pohon, belum ada tumbuhan, meledak, ambiarnya pecahnya menjadi planet-planet, menjadi bintang-bintang itu sebagian, ya. Lalu karena api itu mempunyai sifat menyerap, ya, terhimpun, terbentuk lagi menjadi bumi. Nah, pada waktu terbentuk lagi menjadi bumi, Sang Maha nanti itu pengen berada, bahasa saya pengen berada di tempat dolanan niki mau, gitu lah, ya. Saya kedolanan yang Maha itu nggak srengenge iso, nggak bulan iso, nggak bumi ya termasuk dolinane. Karena supaya beliau itu romantis dan tahu dolanane, beliau berhidup jadi kita ini yang disebut Tuhan, gitu lah, ya. Jadi bumi itu terdiri lempengan-lempengan. Dari lempengan-lempengan itu suatu saat akan mengalami pergeseran, ya. Dan untuk ini hanya manusia yang peka terhadap alam yang bisa menangkap, peka terhadap alam, ya. Dan jangan takut mati oleh karena alam, tidak boleh, ya. Nanti kalau kita takut mati oleh alam, hati-hati perlu, menjaga ekosistem perlu. Tapi kalau kita takut mati oleh alam, akhirnya itu emosi spirit kita menjadi spirit yang sudah mulai error, karena ini mempengaruhi pemilihan kita. Kalau mati nanti roh itu tidak membawa apa-apa, membawa ikat ini ndak, membawa cincin gini-gini yang ndak, bawa anu yang ndak, baju yang ndak, gitu. Bahkan daging, tulang, tubuh, urat saraf, otak, mata kembali ke sang peminjam. Siapa yang meminjami? Bumi. Ya. Bumi. Daging ini dipinjami tanah, tulang dipinjami air, ya. Lalu darah dipinjami api, lalu udara yang kita hirup dipinjami udara. Makanya kalau malam, karena kakek itu sudah tua, udah diem gini, tangan saya begini, pasrah. Nah, akhir-akhir ini ada bacaan yang enak sekali. Adik-adik pernah mendengar ya peristiwa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu kan kering banget, kering terus kena bencana gede banget gitu, banyak rumah kebakaran, kering. Sekarang ini mujizat Allah, ya, Sang Maha, sumbernya itu jernih-jernih, seperti lapindo tinggi-tinggi gitu. Lalu ada danau biru banget itu, danaunya besar gitu lah. Itulah alam, ya. Alam
akan bergerak sesuai dengan hukumnya. Nah, tetapi seyogianya kita itu ya sudah, jangan memikirkan alam yang terlalu tinggi, cukup mengerti terhadap alam sehingga kita ini hidup itu sudah kosong, zero, nul, istilahnya nul. Makanya kalau saya bilang begini ya, itu kalau saya misalnya ditanya seseorang, enggak, kalau misalnya saya mencari barang saya yang entah HP di mana tuh, pernah di rumah ini, rumahnya kan gede panjang gitu, mencari HP, mencari di mana tuh nggak ketemu, cucu-cucu kuliah semua. Saya begini, tanya kepada Tuhan, tangan saya begini, nah kenapa tangan saya mesti begini? Jadi begini tuh mengenalkan diri, nol gini, setelah itu gini, tangan ini nunjuk misalnya begini, saya ke sana, ya ada di sana, ternyata taruh di atas kulkas. Kemarin itu seperti itu gitu loh ya. Jadi semua bisa melakukan seperti itu, cuma kebiasaan bisa benda. Oleh karena itu kebiasaan itu sudah ditulis oleh leluhur kita dengan biasa untuk berperilaku angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Ya, ini yang perlu dijabarkan secara umum. Ya. Angen-angen bener. Sebelum ada pikiran itu ada angen-angen. Ya. Semua adik-adik punya angen-angen. Tepatnya di otak sebelah belakang. Ya. Kalau adik-adik atau kita atau kakek perutnya lapar, mesti pengen makan karena punya perut menggerakkan saraf menggerakkan otak, baru otak bekerja. Mau makan apa? Karena di rumah sendiri, makan di meja makan, wah ternyata belum masak karena pada repot kayak gitu ya. Lalu wah kalau gitu cari makan keluar aja karena cepet keluar, buka dompet dulu ya, buka dompet dilihat dompetnya ada duitnya apa enggak gitu, itu ya. Jadi kerja otak ini sebenarnya ada, terus itu untuk kepentingan pribadi, tapi pribadi tadi itu akan terhapus semua kekeliruan dan kegilapannya kalau pribadi ini kita persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu ya, bangsa dan negara. Mungkin orang-orang di Kupang sana yang kepanasan ke segala macam, waduh, boleh dikata makan aja sulit ya. Untuk Bapak Presiden itu harga bensin sekarang sudah disamakan ya. Ini itu udah, lalu dimanapun sudah mulai dipasang tower-tower, lalu jalan-jalan supaya lajunya enak, dan pergaulan internasional pun tetap harus kita jaga karena sekuat-kuat nasionalisme masih tetap akan rapuh kalau kita tidak mengerti pergaulan internasional. Meskipun kebangsaan ini harus ditaruh di nomor 2. Di zaman Bung Karno tahun sekitar 60-an ya, urut-urutannya Pancasila itu seperti ini, nggak sekolah pun bisa ngapal nih. Lah ini besok kalau kita itu sudah ada kesempatan atau pemerintah ini sudah nun sewu waras lagi, waras betul-betul waras ya, dalam arti sebagai alat negara ya, susunannya itu gampang. 1, ketuhanan yang 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nggak sekolah pun ngapalnya pinter. Dirubah menjadi kemanusiaan nomor 2 itu kan pengaruh tahun 74 oleh Orde Baru karena dimotori oleh blok barat itu, khususnya Amerika ini. Waduh, jangan bangsa yang paling utama di dunia itu manusia, yang harus diutamakan itu harus manusia, karena isinya manusia butuh makan, butuh sekolah, kelihatannya bener. Tapi di kitab-kitab suci itu bukan manusia diutamakan, bangsa. Kalau manusia diutamakan akhirnya menjadi perilaku politiknya liberal, bebas, akhirnya menjadi binatang. Manusia itu kalau diberi kebebasan
ya berubah menjadi binatang secara tidak langsung. Iya, betul ya. Ini yang ada titipan pertanyaan dari teman-teman, minta dijelaskan tentang ilmu sabdo dadi ya. Sabdo dadi itu adalah bisa diucapkan oleh siapa saja, Ya. asal manusia itu mau begitu sadar sebagai manusia, itu mulai menata dirinya untuk menjadi cahaya Tuhan. Oh, dirinya adalah Tuhan tadi itu deh. Ya. Dirinya adalah Tuhan tadi itu. Memang Tuhan itu kita ini adik-adik Tuhan. Cahayanya kalau Allah suruh sekalian alam itu ya. Nah, kalau wis wong kulino sak munine mesti dadi. Aku wis gak oleh muni macam-macam deh. Gak oleh muni macam-macam. Meskipun butuh kereng loh deh. Hidup itu harus kereng ya. Karena apa? Karena dunia ini sebagai orang politik ya, politik itu tidak harus berpartai politik, tapi semua kegiatan itu harus dilihat dengan kacamata politik. Kegiatan ngaji rasa itu manfaat ora untuk kepentingan negara? Buat saya manfaat. Tidak cerita dengar mau menyebarkan, datangi para finispo di Kediri, di macam-macam gitu untuk disebarkan sebagai wawasan gitu ya. Lalu apa itu setelah itu supaya seseorang itu mandi, yaitu mau kudu latihan rilo, sabar, terima, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Berbudi luhur sak ucape iki mesti bakal selakon. Itu kuncinya ya. Iya. Iki aneh iki. Aku iki seneng kuwi Pak Mujair, seneng. Terus aku lek nyekar ibu bapak menditar, itu mesti mampir makamnya yang Mujair. Karena ikan Mujair itu ternyata ya enak, sedap, terus gizinya akeh, anti kolesterol, gini macam-macam gitu. Nah, terus suatu saat Mbah Buyutku Dalang itu dimakamkan di suatu desa. Desanya tonggoku sebelah tanggono. Karena dalang dan karena tempat itu tempatnya orang-orang fanatik beragama, tidak boleh ditaruh di situ. Tidak boleh. Dan itu dirusak sih. Makamnya dirusak. Iya. Karena dalang itu ngobong menyan, dalang itu musrik sirik, wayang-wayang dianu segala macam gitu. Kalau dirusak, wong pirang-pirangan itu loh deh, gila kabeh. Lanang wedok sing padha ning pesantren gila semua. Gila. Sing wedok iki nyinden turun dalan, sing lanang ki mendang karo jogetan turun dalan. Terus karo tokoh-tokoh agama kono digolekne wong pinter. Mulai teko Banyuwangi sampai tekan Banten. Satu pun tidak ada yang bisa. Cuma ketoke diwaca karo wong dingin. Oh, ngene lho. Iki ana dalang sing ning desa Papungan. Itu yang putri itu dalang iko fotone Mbak Putri, sing Mbak Kagunge ya dalang. Iku sing dimakam nang kono iki ibu bapake iku dalang loro iku. Wis njaluk ngapura nang Mbah iku jenenge Mbah Darmo iku. Mbah Darmo. Jenenge Mbah Darmo gitu loh. Terus akhirnya rono yang nyuwun pangapunten lari-lari ke Benger nika kirang sopan napa ngrisak makamipun Mbah Dalang. Mangke sampun dipun dandosi ingkang sae, terus nyuwun tulung menika pripun supados saged sadar malih. Mungkin itu ora iso apa-apa. Ning kono klek ngene wong pinter agama, wong pinter ngene-ngene dan apa panyune mesti ditopo karo Gusti. Nggih. Anu ngapunten yang sampun pados tiyang saking mriku ngatos budi mriku boten dawuhipun nggih yang saya wis lek pancen tangga ning teko kene kae ning sumur mburi iki ana banyu. Tong ngombe banyu kene kabeh. Sumure senggot ngene kae Dik. Senggotan jomblang ngene. Diumbeni Dik, waras kabeh Dik. Waras kabeh. Saiki makam iki dipelihara ditekel apik karo. Padahal Mbak wis muni ngene. Lek pancen ning kono ngresiki bruk putih ya sebelah iki lak joglangan kali ya.
tulang-tulangnya didudah jegurne kali ya ora apa-apa. Wong asare kabeh teko alam balik mengalam.